Allah itu sebetulnya sangat luar biasa berbahasa dengan kita. Untuk tingkatan yang kesadarannya di kesadaran rendah, ya pakai bahasa yang rendah. Untuk tingkat kesadaran yang lebih tinggi, pakai kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi luar biasa Allah. Jadi Allah sangat mengerti cara berbahasa dengan kita, disesuaikan dengan tingkatan kualitas spiritual kita, tingkat kebijakan, tingkat kearifan kita. Itulah hebatnya Allah. Cuman kan kita kadang-kadang belum bisa resonan dengan maunya Allah. Bahasa Allah menjadi tidak terpahami. Allah tuh kadang-kadang harus turun menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Jadi Allah mau mengajarkan sabar sama kita. Ya, Allah tuh ingin semua kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar. Ya, kadang-kadang menggunakan otoritas Dia sebagai Al-Jabar yang maha memaksa. Kata Allah, emang ini harus dipaksa. Anak kecil belum tahu pentingnya pendidikan, harus dipaksa bangun pagi, betul? Kita juga dulu begitu kan? Tapi begitu dia sudah memahami pentingnya pendidikan, paksaan itu sudah tidak penting lagi bagi dia. Yang lucu adalah kalau kita sejak kecil sampai setua ini masih tetap harus dipaksa. Bangun malam dipaksa, duha dipaksa, tahajud dipaksa, sabar dipaksa. Ya terpaksa Allah harus menggunakan bahasa Dia, bahasa Al-Jabar yang maha pemaksa. Ya, semoga kita sudah tidak lagi harus dipaksa. Karena di dalam diri kita sudah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Kalau Al-Aziznya Allah sudah diserap oleh kita, kita menjadi perkasa. Ya. Seseorang yang perkasa itu seseorang yang tidak harus memamerkan keperkasaannya. Kalau orang masih senang memamerkan keperkasaannya, itu tanda dia tidak perkasa. Orang yang perkasa itu diam, senyum, bijak, tidak memaksa, itu perkasa. Nah, Allah itu sedemikian perkasanya sampai Allah tuh diam. Kenwe engke karasaeun kesorangan, itu kan. Tapi semesta ini terus mengolah kita lewat kun fayakun. Kun itu, kun dengan kun kan dipertemukan dengan fa. Kun fayakun. Jadi kunnya Allah itu ternyata melewati suatu proses, karena fa di situ adalah proses. Maka semua diproses. Jadi sebetulnya setiap hari sekarang ini kita sedang diproses untuk menjadi lebih baik. Cuman kita nggak ngerti kalau kita sedang diproses menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang prosesnya selalu mungkin tidak menyenangkan kita. Ketika prosesnya untuk melaksanakan kun yang pertama, kun fayakun, supaya kun dengan kunnya ketemu, fa-nya itu tidak selalu yang kita ingin. Ketika kita mendapatkan yang kita ingin, kita tidak mau menceburkan diri di situ. Akibatnya kun cuman satu aja pada kita, kun yang kedua nggak ketemu dengan kun yang pertama. Akibatnya kita tidak pernah maju-maju, mundur terus. Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, kita akan melihat bagaimana cara Allah memaksa kita untuk menjadi lebih baik. Ya, harus seperti itu memang. Karena terkadang kita ini masih kekanak-kanakan. Yang namanya harus dipaksa itu karena masih kekanak-kanakan. Jadi kalau orang sudah tua sholatnya masih harus dipaksa, itu udah jelas itu. Tidak pantas disebut orang tua sebetulnya. Ya, tidak pantas. Harusnya kan sudah dengan kesadaran sendiri. Baik, kita akan coba melihat lebih dalam lagi Quran surat An-Naba. Tempo hari kita sampai ayat yang ke-20. Betul? Ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 Allah mengatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijadikanlah gunung-gunung, dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia. Ketika gunung sedang diperjalankan oleh Allah, ya kan?
Pada saat itu segala sesuatu yang di semesta ini menjadi fata morgana. Bahkan kita ingat punya gunung saja tidak. Itu namanya gunungnya sedang menjadi fata morgana. Kullu say'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu menjadi hilang musnah kecuali wajahnya. Maka ketika kesadaran itu kita capai, semua yang ada di semesta ini menjadi fata morgana. Kesenangan semesta kata fata morgana, betul? Penderitaan di semesta ini juga penderitaan yang fata morgana. Kita selalu mengkaitkan yang namanya musibah besar selalu saja dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Banjir musibah besar, tsunami musibah besar, kemudian longsor musibah besar. Itu yang selalu kita sebut musibah besar. Tidak ada satu ayat pun di Quran yang menyatakan musibah besar adalah kejadian yang terjadi di alam makroskopis. Musibah yang paling besar adalah manakala menimpa alam mikro ini. Makanya bencana yang paling besar kata Quran adalah ketika seseorang sudah diberi jalan menuju Allah, kemudian dia tidak menggunakan jalan itu. Itu bencana yang sangat besar. Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang bisa melihat kalau dia hari ini kehilangan semangat untuk menemui Allah adalah bencana besar. Berapa banyak? Mungkin dianggap biasa-biasa saja. Baru terasa itu bencana besar nanti pada saatnya. Oleh karena itu kita akan lihat lebih dalam lagi. Di ayat yang ke-21 Allah mengatakan, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu selalu menjadi tempat yang mengintai. Jahanam kan selalu dikaitkan dengan neraka, betul? Selalu dikaitkan dengan neraka. Dan itu selalu mengintai siapapun, termasuk kita. Ya, terkadang kita pun sering tercebur kan ke lembah kehinaan, ke lembah kegelisahan, betul? Kesadaran-kesadaran yang rendah. Itu sebenarnya jahanam. Ya, litagina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Saya ingin kasih tahu siapa sesungguhnya orang yang melampaui batas. Siapa? Dia itu jabatannya RT. Harusnya dia melaksanakan tugas-tugas ke-RT-an saja. Rupanya dia malah lupa tugas ke-RT-nya tidak dilakukan, malah dia melaksanakan tugas presiden, tugas gubernur, tugas RW, tugas bupati. Itu namanya melampaui batas. Jadi melampaui batas itu sebetulnya dia melakukan sesuatu yang di luar yang diperintahkan kepadanya. Saya ingin kasih tahu, tubuh kita diciptakan siapa? Allah. Tubuh kita diciptakan bentuknya seperti ini, ada nggak kepentingan Allah terhadap diri kita? Ada. Karena dia al-musawwir. Dia adalah yang maha pembentuk yang sempurna. Allah membentuk tubuh kita dengan bentuk yang seperti ini, itu pasti Allah punya tujuan. Sudahkah kita mengetahui tujuan Allah atas tubuh kita dibentuk seperti ini? Kenapa jempol jaraknya seperti ini dengan telunjuk? Kenapa telunjuk dengan jari tengah seperti ini jaraknya? Kenapa jari tengah dengan jari manis seperti ini? Kenapa jari manis dengan kelingking jaraknya segini? Kenapa jarak antara telinga dengan mata segini? Tidak ada orang ya yang ketika memasangkan ini ya di tujuh yang Allah ciptakan di dalam dirinya kemudian menjadi tidak pas. Tidak ada. Misalkan jarinya kepanjangan atau jari tengahnya kependekan. Tidak ada. Sudah dipasangkan begini kemudian tidak bisa nyambung. Nggak ada yang ininya lebih pendek dari ini. Sedemikian luar biasa karena dia al-musawwir. Tapi berapa banyak yang sadar kalau tangan ini diciptakan oleh dia yang bernama al-musawwir. Lalu dia gunakan tangan ini semau dia, hanya untuk kepentingan dia. Dia tidak pernah sadar kalau di balik dia ada Tuhan yang menciptakan. Dia yang maha pembentuk yang bernama al-musawwir, dan dia menciptakan ini demi untuk kepentingan dia.
Begitu kita menggunakan ini tidak untuk kepentingan dia, itulah orang-orang yang melampaui batas. Berapa lama kita melampaui batas karena ketidaktahuan kita? Yang luar biasa, setelah diberitahu dia tetap melampaui batas. Kalau dulu melampaui batasnya kita karena kita belum ada yang memberitahu. Sekarang sudah diberitahu, masih juga tidak menggunakan ini untuk kepentingan dia yang menciptakan ini. Bukankah dia telah melampaui batas? Betul? Ayo, supaya kita tidak melampaui batas, maka kita harus belajar meniti ke dalam diri, menemukan atas dasar keinginan apa Tuhan ciptakan kita, atas dasar tujuan apa Tuhan ciptakan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan yang diciptakan oleh Tuhan. Kita hidup sesuai dengan Tuhan menciptakan kita, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, maka menjadi selaras hidup kita. Nah, ketidakselarasan kita dalam hidup ini karena kita tidak mencoba untuk mencari tahu kenapa Tuhan ciptakan saya. Tahu sekarang yang melampaui batas. Nah, kalau berdasarkan kajian kita menurut Quran surat An-Naba ayat yang ke-22, kalau begitu berapa banyak orang yang melampaui batas? Tubuhnya hanya digunakan untuk kesenangan-kesenangan dia. Betul? Tapi tubuhnya tidak digunakan untuk kesenangan Allah. Jadi sama saja dengan Pak RT yang ditugasi untuk menjadi RT, malah dia melaksanakan tugas-tugas RW, tugas-tugas bupati, camat, gubernur, presiden, kan jadi melampaui kewenangannya. Sebetulnya banyak sekali manusia di semesta ini yang melakukan sesuatu melampaui tugas kewenangannya. Di Quran Allah bilang, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Hanya aku, kata Allah, yang tahu siapa yang sesat dan siapa yang di jalanku. Kita menilai orang lain sesat, kita menilai orang lain salah, kita menghakimi orang lain, melampaui batas? Melampaui batas, karena kewenangan yang diberikan kepada kita tidak seperti itu. Kata Allah, tugasmu ya kerja saja, hasil wilayahku. Kita masuk pada wilayah hasil, melampaui batas? Melampaui batas. Maka untuk orang yang melampaui batas, ya tempatnya jahanam. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut, kenapa selama ini kita sering gelisah? Sebenarnya kuncinya cuma satu, karena kita sering melampaui batas, melampaui kewenangan tugas yang Allah berikan kepada kita. Betul? Kata Allah, tugasmu hanya menjadi kepanjangan tanganku untuk menyampaikan kasih sayangku. Yang terjadi apa? Kita tidak mengalirkan diri kita untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, malah kita menjadi tangan sendiri. Lalu Allah malah diatur berdasarkan tangan kita, bukan kita menjadi kepanjangan tangannya. Melampaui batas pasti akan bertemu dengan jahanam. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut, ternyata selama ini yang menyebabkan kita sering jatuh pada jahanam karena kita sering melampaui batas kewenangan yang Allah titahkan kepada kita. Kita sering ngarang-ngarang sendiri terhadap kewenangan ini. Jadi hidup tidak menggunakan aturan Allah. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Makanya Allah katakan di dalam ayat selanjutnya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Proses daur ulang kehidupan sekalipun terjadi pada dia bukan meningkatkan kualitas kehidupan dia, karena dia diberikan tempat yang lebih rendah dari tempat yang sebelumnya. Dia didaur ulang dalam kehidupannya, tapi tempat yang berikutnya yang dia dapat, tempat yang lebih rendah, tempat yang lebih rendah lagi, karena awalnya dia melampaui batas. Hari ini kita tidak bisa menggunakan tubuh kita sesuai dengan yang Allah mau. Kita mati hari ini, kita tidak bisa kembali kepada Allah. Mungkin saja diberi tubuh yang baru di kemudian hari, tapi tubuh yang berikutnya yang menyebabkan kita akan terus-menerus berada di jahanam berabad-abad lamanya. Ini ayat Quran. Mereka tinggal di dalamnya, nya itu mengacu pada jahanam tadi, berabad-abad lamanya.
Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula minuman, melainkan air mendidih dan nanah. Nanah itu kan sesuatu yang menjijikan, betul? Nanah itu kan virus, nanah itu penyakit. Kalau penyakit yang menjijikan, kemanapun dia pergi, yang dia tebar adalah penyakit. Penyakit kebencian, penyakit kedengkian, penyakit iri hati, ya, penyakit kemarahan. Kemanapun dia pergi, tidak pernah menciptakan kedamaian. Yang dia tebar adalah penyakit. Yang dia tebar adalah air mendidih dan nanah. Air mendidih kan kalau kena orang bahaya, bisa mengelupaskan kulitnya. Kalau orang terkena air mendidih, bukan sekedar terkelupas, berikutnya dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Jadi kalau orang lain masih merasakan sakit atas kehidupan kita, merasakan sakit atas keberadaan kita, berarti kita ini nggak ada bedanya dengan air yang mendidih. Kalau orang lain kedatangan kita menjadi berpenyakit, berarti kita masih menebarkan virus, masih menebarkan racun, menebarkan sesuatu yang sangat berbahaya. Awal muasalnya karena kita melampaui batas. Begitu melampaui batas, dapatnya jahanam. Kalau sudah dapat jahanam, tidak ada lagi kesejukan. Kalau tidak ada kesejukan, yang ada kegelisahan. Kalau kita punya kegelisahan, energi kegelisahan itu akan meradiasi ke sekitar kita. Makanya orang-orang yang semacam ini kan hidupnya juga tidak berguna. Makanya saya bilang tadi, semoga kita mewakili Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, ya kan? Dan seterusnya. Subhanallah. Jadi ternyata nilai kehidupan kita sangat kelihatan hari ini, karena kita bisa melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak usah nanti, karena kita bisa melihatnya hari ini. Makanya bersyukurlah orang-orang yang tidak bisa diam, karena diam bagi dia adalah suatu siksaan. Dia kerjakan sekecil apapun yang dia bisa kerjakan, apalagi yang dia kerjakan membuat orang lain merasa nyaman dengan yang dia kerjakan, sekecil apapun. Walaupun hanya membereskan sendal barangkali di masjid, dia kerjakan sesuatu yang kecil, tapi ketika orang lain keluar dari masjid, dia merasa dimudahkan untuk mengambil sandalnya. Itu saja sudah sangat luar biasa, memberi kedamaian. Jadi karakter pribadi seseorang itu sebenarnya sangat kelihatan. Tingkat kualitas keimanan seseorang itu sangat kelihatan dari apa yang dia lakukan. Mari kita lihat di ayat berikutnya, jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Jadi sebetulnya ya semesta ini adil, ya. Semesta ini tidak mungkin melampaui batas. Semesta ini hanya akan membalas terhadap apa yang kita lakukan. Tidak mungkin semesta ini melakukan pembalasan di luar yang kita lakukan. Karena semesta ini hanya akan melakukan sesuatu untuk melakukan suatu proses keseimbangan saja.